Episode 35. Aku ingin menikah, Pak. Ujar David tiba-tiba saat makan malam berlangsung. What happened, son? Tidak ada apa-apa. Sepertinya aku sudah menemukan perempuan yang cocok denganku. Are you okay? Tanya Miranda menatap David lekat. Oke. Hahaha. Kamu sudah jatuh cinta? Apa dia perempuan baik-baik dari keluarga mana? Tanya Pak Harun. Baik. Dia sangat baik, bahkan dia mirip dengan mendiang mama. Jawab David bangga membuat Pak Haris mengerutkan keningnya sedangkan Miranda cemberut. Dia perempuan yang lemah lembut, Pak. Tapi dia janda. Aku David membuat Pak Haris tertawa kecil. Kamu terjerat cinta janda? Tanyanya. Lebih baik janda Pak daripada perawan, tapi rasa janda. Jawab David menyindir Miranda. Papa tidak masalah status nak. Yang penting kamu bahagia dan dia perempuan baik-baik. Aku bisa jamin dia perempuan baik-baik, Pak. Rencananya setelah masa idahnya aku akan melamarnya. Baru bercerai? Karena kamu? Bukan, Pak. Dia ditipu suami pertamanya dan memutuskan untuk bercerai. Jawab David tak sepenuhnya berbohong. Jika dia mengatakan kalau dia berselingkuh dengan Dara, bisa-bisa Dara dianggap rendah oleh Miranda dan papanya. Kenapa harus janda? Fit, masih banyak perempuan lajang yang mau denganmu. Tanya Miranda yang tidak terima dengan keputusan David untuk menikah dengan perempuan bukan pilihannya karena akan semakin sulit menguasai David. Aku mencintainya. Janda hanya status, bukan yang terpenting itu cinta antara pasangan. Jawab David dan diangguki Pak Haris setuju. Pak Harun memang tipe yang santai dalam menanggapi masalah. Karena menurutnya jika David meminta menikah berarti dia sudah menemukan pujaan hatinya. Karena selama ini Haris tahu bagaimana David di luar sana. Kerap bergonta-ganti pasangan. Tidak mudah bagi seorang Casanova seperti David memutuskan untuk menikah. Kamu yakin dengan keputusanmu, nak? Menjadi janda itu berat. Ujar Ibu Dara. Ya, Bu. Tidak mungkin aku bertahan menjadi istri kedua Mas Harry. Lebih baik menjanda saja, Bu. Titik. Ayah dan ibu sebenarnya kecewa dengan Harry, tapi ayah dan ibu lebih tidak tega melihat kamu menjadi janda di usia muda seperti ini, nak. Masa depanmu masih panjang. Ujar ayah Dara. Yah, rezeki, jodoh, maut sudah ada yang atur ya. Mungkin Mas Harry bukan jodoh terbaikku. Insya Allah aku ikhlas ya. Ucap Dara. Maafkan Ibu Ra yang sudah menjodohkan kamu. Ibu pikir Harry lelaki yang baik, nak. Jika ibu tahu dia sudah menikah, tidak mungkin ibu menerima pinangan orang tuanya padamu. Saat itu jelas Ibu Dara merasa bersalah. Sudahlah, Bu. Tidak apa-apa. Aku bisa menghadapi semua ini. Sampai saat ini Dara belum mengatakan apapun tentang kehamilannya. Dara takut ibu dan ayahnya malah syok. Baru 1 hari berada di kampung halamannya. Sudah banyak yang tahu kalau Dara dan Harry sudah bercerai. Bahkan Ibu Harry pun kaget mendengarkannya. Tapi dia tidak mendatangi keluarga Dara, dia justru menghubungi Harry meminta penjelasan. Mau kemana kamu, Mas? Tanya Rania. Aku harus pulang ke kampung dulu, Ran. Karena ibu menghubungiku. Kenapa? Beliau sudah tahu aku dan Dara bercerai. Dara sekarang ada di kampung. Jawab Harry. Mas, aku ikut. Pinta Rania. Ran, bagaimana mungkin kamu ikut? Aku harus menyelesaikan semua ini. Jika ada kamu sudah pasti semua akan berantakan, Ran. Aku yakin Dara juga selingkuh dariku.
Karena kemarin Doni mengirimkan aku foto Dara sedang periksa kandungan bersama lelaki lain. Dia tidak sengaja melihat Dara di rumah sakit. Padahal aku tidak pernah menjamah Dara sudah lebih dari 4 bulan ini. Jelas Harry membuat Rania menarik sudut bibirnya kecil mendengar ucapan Harry. Tapi Mas, sudahlah. Jangan membantah, ini juga untuk membersihkan namaku. Jika kamu ikut akan makin runyam urusannya, potong Harry lalu segera pergi meninggalkan Rania. Huek, huek. Tiba-tiba David memuntahkan isi perutnya. Baru 2 hari Dara pergi sudah membuat David uring-uringan. Dia tak bisa tidur nyenyak. Kenapa Fit? Tanya papanya. Kepala David sedikit pusing saat ini. Dia tahu hanya Dara yang bisa membuat tubuhnya membaik. Tapi bagaimana mungkin Dara bisa di sini karena sekarang Dara sedang berada di kampung halamannya. Papa perhatiankan kamu sering sakit sekarang Fit. Di kantor juga beberapa kali Pak Rudi melihatmu muntah, apa kamu sudah periksa ke dokter? Sudah Pak, jawab David lemah. Lalu hasilnya, apa efek kamu sering minum minuman keras dulu Fit? Cecar Pak Haris dan dijawab gelengan oleh David. Fit, katanya mau menikah tapi kalau sakit begini jadi susah kan? Dulu Papa sudah sering ingatkan kamu untuk jaga kesehatan tapi kamu sibuk dengan gaya baratmu itu dan sekarang ini hasilnya oceh Pak Haris lagi. Sekarang siapa yang rugi Fit? Belum juga punya anak dan menikah sudah sakit-sakitan begini. Besok kita periksa Fit. Jangan-jangan paru-parumu sudah sangat parah. Lanjut Pak Haris. Pak, panggil David pelan. Iya, kekasihku hamil dan aku kena sindrom Covet. Ujar David membuat Pak Haris mengerutkan keningnya. Hamil, sindrom Covet, penyakit apa itu? Tanya Pak Haris tak mengerti. Di mana lelakinya yang merasakan ngidam Pak? Kondisi tubuhku hanya bisa segar saat bersama Dara. Jelas David. Jadi namanya Dara. Berapa bulan? 2 bulan Pak, jawab David pelan. Yakin anakmu? Yakin. Karena hanya aku yang menidurinya, bahkan sekarang aku yang merasakan ngidam Pak, jawab David tegas. Tidak heran bagi Pak Haris jika David menghamili perempuan karena memang hidup anaknya ini sangat bebas, yang menjadi keheranan dengan Pak Haris. David bisa mengakui kalau itu anaknya. Kalau begitu cari dia. Tanggung jawab dengan apa yang kamu perbuat. Nikahi dia secepatnya dan bawa kemari. Aku tidak ingin dia tinggal di sini Pak. Kenapa? Karena Miranda? Tanya Pak Haris penasaran. Ya itu salahnya. Aku tahu Miranda seperti apa. Biarkan kami tinggal di apartemen saja. Apalagi Dara sedang hamil, dia butuh privasi dan ketenangan. Kamu kira Miranda akan menyiksanya? Tak ada yang tahu Pak. Yang jelas aku menjaga Dara dari bentuk apapun bahaya, termasuk istri muda Papa. Jawab David membuat Pak Haris hanya menggeleng kecil. Tidak pernah David begitu posesif pada perempuan, bahkan banyak yang mengatakan kalau mereka hamil anak David. Tapi tak sekalipun David membenarkannya, tapi kali ini beda. Perempuan bernama Dara itu sudah berhasil mencuri perhatian David. Bahkan David menjaganya layaknya ratu. Sepertinya Pak Haris harus bertemu dengan perempuan itu. Terserah padamu saja. Jawab Pak Haris lagi lalu segera pergi. David memutuskan untuk menyusul Dara besok ke kampung halamannya. Karena sudah tidak tahan menahan rindu dengan sang kekasih. Terserah apapun jadinya, yang jelas dia tidak bisa berpisah lama dari Dara. Apa benar kamu menikah lagi? Siapa perempuan itu Ri? Lalu bagaimana dengan pernikahanmu dan Dara? Cecar Ibu Harry.
Bu, Dara tengah hamil anak lelaki lain. Dia berselingkuh, Bu. Jelas Harry mencoba membela diri. Tidak mungkin. Kalau ibu tidak percaya, besok kita datangi rumah Dara. Aku juga perlu bertemu dengannya meskipun akta cerai kami sudah keluar. Aku tidak mau kalau disalahkan sendiri, Bu. Jawab Harry lalu segera pergi ke kamarnya.